Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu, mari kami kenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Adila Safitri dengan NIM 2019 1023 0311 392. Lalu dengan saya Rizkia Ramadina Putri dengan NIM 2019 399. Saya sendiri Erza Zabella dengan NIM 2019 10 23 03 11 403. Saya Putri Regina Aulia, NIM 2019 10 23 03 11 404. Saya Fiona Nurfadilah, NIM 2019 10 23 03 11 422. Oke, setelah ini, selanjutnya kami berlima akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama, kita akan memasuki definisi kesehatan mental. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizkia Ramadina Putri. Baiklah, jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental individu yang dapat menggunakan kapasitas dirinya dengan optimal, dapat bekerja secara efisien, dapat menghadapi situasi stres dalam kehidupan, dan dapat berkontribusi di lingkungan, yaitu menurut Smith dan Mariam pada tahun 2013. Kesehatan mental tidak hanya sekedar bebas dari kondisi mental, tetapi individu tersebut mengetahui potensi yang dimiliki, bisa mengatasi stres, bekerja secara produktif, dan bisa memberikan kontribusi di lingkungan. Berdasarkan acuan aliran psikologi positif yang berkembang pada akhir abad ke-20 Masehi, kesehatan mental memiliki implikasi pada kapasitas individu untuk mampu menikmati hidup dan mengupayakan keharmonisan antara aktivitas-aktivitas kehidupan dan upaya untuk mencapai daya tahan untuk terus hidup. Baumgartner dan Crowther pada tahun 2010 menjelaskan bahwa kesehatan mental yang positif memberi kontribusi kepada peningkatan kebahagiaan subjektif dalam diri seseorang, ternyata berhubungan dengan harapan hidup yang lebih lama, kemungkinan tertular penyakit yang lebih rendah, dan recovery yang lebih baik apabila seseorang mengalami suatu keadaan sakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesehatan mental. Promosi kesehatan mental merupakan suatu gerakan yang meningkatkan kesadaran banyak pihak terkait kesehatan mental sebagai strategi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental. Menurut WHO, promosi kesehatan mental adalah kegiatan yang menciptakan lingkungan yang mengizinkan dan mendukung individu untuk menyesuaikan gaya hidup sehat. WHO menjelaskan jika kesehatan mental dan promosi kesehatan mental tidak hanya sekedar pada sektor kesehatan, tetapi juga pada pendidikan, peradilan, transportasi, pekerjaan, lingkungan, dan lain-lain. Promosi kesehatan mental secara mendasar adalah tindakan yang memfasilitasi lingkungan untuk memiliki sikap respek terhadap masalah kesehatan mental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, prevensi gangguan psikologi. Prevensi gangguan psikologi adalah sebuah program yang dapat mengatasi masalah-masalah gangguan psikologi yang muncul dalam masyarakat. Menurut Kaplan, dalam Orford 1992 ada 3 jenis prevensi, yaitu prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Prevensi primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Usaha ini dilakukan sebagai proteksi terhadap kesehatan mental masyarakat agar gangguan dan sakit mental itu tidak terjadi. Prevensi sekunder adalah usaha kesehatan mental untuk menemukan kasus dini atau early case detection dan penyembuhan secara tepat atau prompt treatment terhadap gangguan dan sakit mental.
Usaha ini dilakukan untuk mengurangi durasi gangguan dan mencegah jangan sampai terjadi cacat pada seseorang atau masyarakat. Prevensi yang terakhir yaitu prevensi tersier, merupakan usaha rehabilitas awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Usaha ini dilakukan untuk mencegah disabilitas atau ketidakmampuan atau jangan sampai mengalami kecacatan yaitu kecacatan menetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor resiko dan protektif gangguan psikologi. Para ahli menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan karakteristik individu dan lingkungan yang bersifat melindungi dari gangguan kejiwaan. Faktor protektif merupakan karakteristik yang terdapat dalam diri individu yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku bermasalah. Cara-cara yang digunakan dalam faktor protektif ini adalah cara positif. Misalnya berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Untuk faktor resiko sebaliknya adalah segala sesuatu yang mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Faktor resiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap pengembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaian kesehatan mental. Adapun penghambat pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain adalah kecemasan yang berlebihan, konsep diri rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, serta kurangnya dukungan sosial. Jadi dalam hal ini, faktor protektif maupun faktor risiko pada individu ternyata berasal dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari kondisi lingkungan sekitar dan orang-orang yang dianggap penting bagi individu yang bersangkutan. Faktor resiko dan faktor protektif lebih dikenal sebagai pelindung perilaku seseorang. Seseorang yang mengetahui faktor resiko dan faktor protektif yang dimilikinya, maka akan cenderung menunjukkan perilaku positif. Seseorang yang diartikan memiliki perkembangan yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab adalah seseorang yang mampu mengendalikan faktor resiko dan mampu mengembangkan faktor protektif. Sebaliknya, faktor protektif yang lemah dan rentannya seseorang terhadap faktor resiko, maka dirinya akan mudah terjerumus dalam melakukan perilaku berisiko seperti penggunaan nafsa, perilaku merokok, seks pranikah, dan perilaku bullying atau kekerasan. Bahkan akan lebih mudah menerima dampak dari perilaku berisiko tersebut seperti penyakit. The Search Institute pada tahun 2007 menjabarkan 40 faktor protektif dan resiko yang disebut sebagai aset perkembangan yang dapat diurai pada tabel 1. Faktor resiko dan protektif relatif berbeda pada setiap individu. Hal ini berhubungan juga dengan usia, jenis kelamin, letak geografis, ras atau suku bangsa. Artinya setiap individu yang berperilaku beresiko memiliki profil faktor resiko dan protektif yang berbeda. Saya kira cukup sekian dari kami. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan yang kami lakukan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.